Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam, sahabat-sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami hari ini, Rabu 9 Februari tahun 2022, dalam doa dan permenungan kita yang akan dipimpin oleh suster-suster yang bertugas di Malang, Jawa Timur. Permenungan kita dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23 dengan tema hati yang murni, kunci kedamaian. Ada apa di balik tema ini? Mari kita dengarkan bersama renungan yang dibawakan oleh Suster Maria Alfonsin, PRR. Dan doa akan dipimpin oleh Suster Maria Wikberta, PRR. Mari kita menyambut hari baru dengan mengundang kehadiran Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Allah sumber segala rahmat, kami bersyukur untuk cinta-Mu yang selalu Engkau limpahkan kepada kami dari hari ke hari melalui sapaan sabda-Mu yang selalu kami renungkan. Semoga melalui semua ini kami mampu menjaga dan memelihara hati kami masing-masing dalam mencapai kemurnian hati yang sesungguhnya, demi mencapai damai yang Engkau wartakan untuk kami terapkan dalam kehidupan kami, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu.
Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Hati yang murni kunci kedamaian. Bapak Ibu, para sahabat yang terkasih dalam Kristus. Bacaan Injil yang kita dengarkan dan renungkan hari ini adalah lanjutan dari bacaan Injil hari kemarin. Hari ini, Yesus meminta dengan tegas kepada orang-orang banyak untuk mencamkan apa yang ia katakan, bahwa apapun yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak menajiskan, tetapi justru apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskan. Jika kita merenungkan secara mendalam apa yang dikatakan Yesus ini, ternyata bukan kata-kata biasa, melainkan sebuah teguran yang sangat keras yang perlu masing-masing kita refleksikan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, Yesus menegaskan kepada kita untuk memiliki sikap hati yang jujur, terbuka dan murni dalam seluruh perjalanan hidup kita masing-masing. Karena sikap-sikap inilah yang menjadi dasar agar orang lain bisa mempercayai kita dalam segala hal. Sebagai pribadi yang jujur dan murni hati, kita perlu bersikap terbuka dalam segala hal tanpa menyembunyikan sesuatu. Berani bersikap konsisten antara apa yang kita pikirkan dan apa yang kita katakan, serta setia pada apa yang kita janjikan. Karena kejujuran kita pada orang lain berawal dari kejujuran pada diri kita sendiri, terutama pada hati nurani kita. Kemurnian hati adalah pangkal kedamaian kita. Semua ini perlu dibenahi dari diri kita, dan melalui sikap inilah memampukan setiap orang untuk berani keluar dari diri dan pergi mewartakan nama Tuhan melalui sikap hidup yang baik kepada semua yang kita jumpai dan layani dalam hidup ini. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa di surga. Kita berdoa bagi diri kita masing-masing. Semoga kita mampu membangun sikap hati yang jujur dan terbuka dalam hari-hari hidup kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, untuk para pemimpin di setiap lembaga. Semoga Tuhan memampukan dan membuka hati mereka untuk selalu menjadi pemimpin-pemimpin yang jujur dan terbuka dalam menjalankan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang-orang yang sedang putus asa karena menghadapi suatu persoalan hidup yang belum menemukan jalan keluar, semoga melalui doa-doa kita, mereka mampu menemukan sebuah solusi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita satukan semua doa permohonan kita ini dengan bersama-sama mengulangi doa agung Kristus.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap orang yang memiliki hati yang jujur, terbuka, dan murni akan mudah dipercayai dan akan mudah saling mempercayai. Terima kasih sudah hadir bersama dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi di hari berikutnya. Kami selalu hadir menyapa setiap hati.